Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Senang bisa jumpa lagi dengan kalian di konten kali ini, dan seperti biasa kita akan kembali membuka ruang diskusi publik terhadap video-video yang hari ini sudah beredar viral di sosial media. Kita akan jadikan bahan untuk kita berdiskusi dalam ruang publik ini. Sama-sama kita hindari yang namanya disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian. Kita jaga etika dalam kita berpendapat di sosial media agar supaya kita memberikan contoh yang baik kepada generasi-generasi selanjutnya. Dan tanpa perlu banyak basa-basi, kita akan segera bahas video yang pertama, teman-teman. Ini dia. Ketika Muslim diulti Bang Hasan Nasbi karena Wish. bikin Pak Jokowi ngomong lo solo. Tapi kalau orang nggak puas dengan DPR nih Bang, Lo solusinya solo. selain membangun partai sendiri, maju caleg kan lama dan mahal kan baliho. Gimana itu, Bang? Joget-joget juga kan, maksudnya harus sama Karena Willy ikut arus Salim. kan. Iya, karena ikut arus kan. Emang ada yang menang tanpa ketemu Willy Salim dan Raffi Ahmad kan? Ya, Gini, saya kasih contoh deh. ya. Pak Hidayat Nur Wahid kelihatan joget-joget nggak? Bang Mardhani Alisera kelihatan ketemu Willy Salim nggak? Tapi kan itu sudah orang-orang yang sudah gede sebelumnya kayaknya. Ya tapi kan ini Kalau saya pertanyaan. baru tiba-tiba kan harus gini-gini dulu sama Berarti JJ Muslim nggak Govinda. percaya diri kalau sekarang sudah jadi tokoh besar. Itu dia. Yang bisa Percaya diri ngarahin Presiden ke-7 ngomong lo solo gitu. Bisa. Jadi belum merasa tokoh atau gimana? Lo solo. Ini Anda terlalu merasa Merasa rendah ya? rendah padahal sudah tinggi atau merendah buat dipuji. Gue cuma nunggu Bang Hasan muji lu aja. Benar, oke. Berarti ya, oke kalau gitu tunggu 2029. Itu mau jadi apa? Mau jadi apa? Dan saya Jadi apa? orang yang sudah bisa mengarahkan presiden ngomong lo solo Wih, untuk langsung didukung Hasan Nasbi loh. ini presiden ke-7 dibikin ngomong lo solo itu dahsyat. Kedelapan tersangka Nah, iya. memiliki peran Sindikat berbeda, penyebar mulai dari hoax dan penyandang konten dana, provokatif pembuat konten dibongkar. hingga pengelola akun media sosial. Dalam Ini kita operasi sudah bahas di video yang sebelumnya, kita next langsung. Saya punya keyakinan Mas Gibran akan jadi presiden Republik Indonesia. Saya juga. Jadi abang dukung kalau nanti Logikanya mesti begitu. Yes. abang dukung. Rocky Gerung akhirnya jadi termul. Beberapa tahun akan datang presiden kita Gibran. Saya hampir pastikan, maybe 90%, 90%, Gibran akan jadi presiden. Potongan-potongan ya. Biasa kalau anak-anak ngomong suka kejadian, teman-teman. Suka kejadian. Presiden Republik Indonesia. Gawat ini loh, ramalan Roy Kiyoshi. Seorang peramal yang kerap membuat publik terkejut dengan prediksinya, kembali menyampaikan ramalan kontroversial. Kali ini, sosok yang menjadi sorotan adalah Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Joko Widodo, yang kini menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029. Ramalan ini sontak mencuri perhatian publik, karena menyangkut masa depan politik Indonesia di tahun 2029, sebuah tahun yang diprediksi menjadi titik krusial bagi arah perjalanan bangsa. Roy Kiyoshi, dengan ciri khas gaya bicara tenang namun penuh penekanan, membuka pernyataannya Keren. dengan menyebut bahwa ia melihat energi besar yang melingkupi Gibran. Menurutnya, Gibran tidak sekadar hadir sebagai tokoh muda dalam politik, melainkan dipersiapkan semesta untuk memainkan peran yang jauh lebih besar. Saya melihat, di tahun 2029, Gibran akan menempati posisi tertinggi dalam pemerintahan Indonesia. Ada aura seorang pemimpin besar yang sudah ditakdirkan untuknya, ucap Roy, sambil menutup matanya seolah sedang menerawang sesuatu. Ramalan ini langsung memicu diskusi luas di kalangan masyarakat, pengamat politik, hingga akademisi. Banyak yang menilai bahwa prediksi Roy Kiyoshi selaras dengan tren politik yang mulai menempatkan generasi muda sebagai aktor utama. Kehadiran Gibran sebagai wakil presiden di usia relatif muda sudah dianggap sebagai fenomena politik baru. Tak sedikit yang meyakini bahwa jalannya menuju kursi presiden memang terbuka lebar, apalagi dengan dukungan basis politik yang kuat dari Jokowi efek serta jaringan relawan yang loyal. Namun, Roy menambahkan bahwa jalan Gibran menuju kursi presiden 2029 tidak akan mulus. Ia melihat adanya gelombang besar berupa konflik politik, serangan dari pihak lawan, Kita yakini serta itu ya. ujian berat Kita dalam yakini itu bentuk akan isu-isu terjadi. nasional yang bisa mengguncang stabilitas.
Saya melihat ada cobaan besar yang akan datang di pertengahan tahun 2027 hingga Gini aja langsung aku tanyakan deh sama kalian yang setuju Gibran jadi presiden 2009, tulis di kolom komentar. Langsung straight to the point. Saya setuju, saya dukung Gibran for presiden 2029. Itu kata anak tadi ya, siapa presiden Republik Indonesia? Gibran. Bukan deh, masih Pak Prabowo. Nanti ya, nanti deh, sabar ya. Next. Jadi kalau mau dikatakan tadi bahwa Rocky Gerung mulai, bentar ya, apa tadi? Rocky Gerung mulai pasang badan buat Wapres Gibran. kalau mau dikatakan ini tadi dia. bahwa memang kalian mewakili kepentingan negara. Enggak, saya nggak mewakili kepentingan negara. Saya mewakili kepentingan etis saya tuh. Mana lebih tinggi, kepentingan etis saya atau kepentingan negara? Coba, yang mau jawab. Dalam soal Gibran misalnya. Saya punya pengalaman personal dengan Gibran datang ke rumah saya. Bicara tentang etik. Wush, merinding. You nggak pernah bicara empat mata. You pernah bicara empat mata? Berjam-jam. Saya suguhin kopi di situ. Dengan maksud, oke, you bicara anak muda. Saya dorong. Yes. Jadi saya paham itu. Sehingga saya katakan, kalau you bertiga bilang, Rocky Gerung mewakili negara, kagak. Apa tanda-tanda ini teman-teman? Rocky Gerung sudah pasang badan. Sudah menjadi termulia. Rocky Gerung pasang badan, Gibran siap melangkah maju jadi pemimpin tertinggi. 2009. Saya itu pasti. Oh, Poiki. Apalagi kekompakan dari seluruh rakyat Indonesia dari Papua sampai lupa. seluruhnya, seluruh rakyat Indonesia dari Indonesia. Apa Bu? Pager ya, Partai Gerakan Rakyat atau apa? Ya, mengatasnamakan seluruh rakyat Indonesia, tapi dia nggak tahu ngomongnya dari mana sampai mana. Bukan nggak tahu Bang, mungkin ibu ini lupa ngomongnya. Biar aku bantu Bu ya. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, bukan dari Papua. Yang ada itu kita tahu dari Sabang sampai Merauke, dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau. Itu Bu. Ya, dari Papua, dari mana? Nggak sempat ngomong lanjut. Apa sih Bu? Apa iki? Kayaknya jangan terlalu cepat ngomongnya Bu. Seluruh rakyat Indonesia Dari apa? Indonesia ini seluruh. Makanya jangan suka-suka mengatasnamakan rakyat lah. Aku nggak mau Anda wakili. 38 provinsi. Saya mau mereka kompak. Kenapa? Kalau mereka bersatu, tidak terpecah belah dan tidak mau diadu domba, saya yakin Partai Gerakan Rakyat ini next time 2009 akan muncul secara tiba-tiba. Akan menjadi maung dalam Maung atau meong? Apa dia meong? menghantam semua partai yang ada. Wih, luar biasa. Saya akui rasa percaya diri ibu ini ya. Ya, jadi ada pagar nih teman-teman ya, Partai Gerakan Rakyat yang baru berdiri menjadi sebuah partai tapi sudah mempunyai keyakinan akan menghantam semua partai. Ngeri kali. Partai inilah yang kemudian mengusung Pak Anies Baswedan. Ya, luar biasa kepercayaan diri itu yang kemudian harus kita contoh, kepercayaan diri ibu ini, tapi ini kepedean sih namanya. Kepedean ya. Partai Gerakan Gajah, hati-hati, waspada. Gajah yang akan muncul untuk mengalahkan kalian. Maaf, gajah itu gendut, gemuk, cuman bisanya itu. Gajah kan. Betul sih, betul. Tidak ada ijazah. Lah, bukan. Gajah tidak ada ijazah. Udah mulai ikut-ikut Roy Suryo lagi, Bu. Jadi ngapain kita pilih? Aduh. Cuman bisanya makan, ya kan? Itu nanti akan diambrukkan. Semua binatang juga bisa makan, Bu. Gajah itu banyak manfaatnya. Gajah itu hewan dilindungi. Gajah itu bisa menjadi apa ya teman-teman ya, hewan yang sangat berguna untuk manusia, bisa dinaiki, bisa menjadi apa teman-teman, ikon dalam sebuah negara. Gajah itu kuat loh Bu ya, akan ditumbangkan, kalau bisa ditumbangkan oleh Partai Gerakan Rakyat ini dengan bersatunya. Tumbangkan sama pagar. 38
28 provinsi kompak, tidak mau diadu domba, tidak mau dipecah belah. Saya yakin itu akan menang 2009 next time. Oke? Saya yakin Ngapal dulu ya Bu kalau mau bilang dari Sabang sampai Merauke, ya, dari Miangas sampai Pulau Rote, gitu toh Bu. Yang mewakili seluruh rakyat Indonesia, tapi orang tahu, ya. Hai, capek. Emang ini ibu-ibu FP Pro ini temen-temen ya. Kalau udah di depan kamera udah gini nuh. Gimana ini? Tapi semangat Bu. Saya sangat apresiasi. Saya sangat acungi jempol. Itu kepercayaan diri Ibu, sekalipun menurut saya itu kepedean Bu. Partai baru berdiri, ya, belum juga apa-apa, udah mendeklarasikan, menyatakan akan menumbangkan semua partai. Wow. Pengen saya berkuku. Berkuku lagi. Aduh, next aja lah. Kita mulai lama sudah siap. Ini dia. Kalian sudah siap melihat bagaimana rakyat mengerumuni Pak Jokowi ketika akan safari politik ke NTT. Sayang aku gak bisa ikut. Bang, kenapa gak ikut? Gak punya uang lagi buat tiket. Ya, udah gak mampu lagi finansial Bapak Ibu. Kenapa Bang? Tahun lalu kan kita barusan pulang dari Solo, hampir 2 minggu lebih, hampir 3 minggu kita ada di Pulau Jawa teman-teman ya. Dari hari ulang tahun itu Nusantara ada habis-habisan aku teman-teman ya. Tidak dibayar siapapun teman-teman. Adalah beberapa kontribusi dari teman-teman subscriber ya. Tapi ujung-ujungnya pulang kerek. Gak mungkin kan aku minta kontribusi kepada kalian lagi teman-teman. Jadi biarkan saja. Saya menyaksikan teman-teman YouTuber Nusantara yang lainnya ikut ke sana, padahal pengen banget aku ikut. Jadi pengen banget aku ikut ke NTT sama Bapak Joko Widodo teman-teman. Jadi teman-teman YouTuber Nusantara yang akan ikut menemani Bapak Joko Widodo di NTT menjadi saksi sejarah, meliput bagaimana kecintaan rakyat Indonesia kepada Presiden ke-7 Republik Indonesia yang sudah purna tugasnya teman-teman. Bagaimana kecintaan mereka tidak luntur. Itu kan menjadi saksi YouTuber Nusantara ke sana. Apakah mereka dibayar nggak pakai uang sendiri? Makanya kenapa saya nggak ikut? Saya nggak punya uang. Udah selesai, finish, kita next aja. Untung ada hiburan. Anak abah ngambek gak diliput media televisi. Emangnya kalian siapa? Pertama kali kami mengucapkan terima kasih kepada bapak ibu-ibu sekalian dan juga para pahlawan yang ada di depan kita, yaitu Definisi pahlawan mereka udah ubah teman-teman. yang istiqomah berjuang di garis lurus. Tapi sayangnya sekarang satupun media TV nggak ada, media mainstream nggak ada. Kemana? Apakah kalian ngumpet untuk masalah ini? Sayang sekali. Indonesia itu adalah milik. Ngidam banget sih Bu diliput sama acara televisi. Ngidam banget diliput sama berita-berita mainstream. Iyo. Sudah lama aku gak dengar kata-kata ini ya. Kami Garuda bukan naga. Indonesia harus bangkit tanpa oligarki. Kasihlah aku lah pendukungmu. What? Aku lah pendukung. Bu, jangan tahan lama-lama di aku. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, gitu Bu, bukan Pancasila, akulah pendukung. Gimana? Patriot, dengar. akulah pendukungmu. Pancasila, akulah pendukung. Akulah pendukung. Patriot proklamasi sedia berkorban untukmu. Awas nyanyi-nyanyi Garuda Pancasila Bu, ya. Nanti tanggal 17 Agustus nggak ikut upacara Bu ya. Ya. Saya tahu Anda mantan paskibraka. Aduh, udah. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur serta
Udahlah Bu, suara Anda terlalu indah di telinga saya. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Bu, mau kritik sedikit Bu, kalau di depan kamera, kalau multimedia itu mic-nya jangan sampai nutup mulut dan hidung Bu. Jadi nggak kelihatan kan muka Anda Bu, ya? Ya, kelihatan mic-nya lebih besar dari mulut dan hidung Anda, jadi ketutupan. Next aja teman-teman ya, menghibur. Apa ini teman-teman? Kembali dari pertanyaan tadi, jangan lupa tadi. Dalam konteks sekarang, zaman IT, scientific crime investigation dan sebagainya, ada CCTV, kita apa bisa ini? main sendiri di kamar untuk Bang Jagir. diperlukan saksi nggak itu dari versi image processing dari segi ilmunya Rismond hasilnya jadi Bang. Enggak Bang, bukti ilmiah itu jauh lebih kuat daripada saksi. Itu dia. Yang perlu tahu. Ya, misalnya kita ada yang menghacking kan, berarti ada jejak-jejak digital atau artefak digital yang mengatakan bahwa misalnya kita temukan di laptopnya itu. Jadi lihat auranya Rismond jadi beda sekarang teman-teman ya. Beda lah orang-orang yang kemudian, saya tuh selalu mengatakan bahwa saya tuh lebih senang melihat orang seburuk apapun masa lalunya, sejahat apapun masa lalunya, akan tetapi pada satu titik ya, dari semua perbuatan-perbuatan yang jahat itu, akhirnya dia ada di titik dia bertobat, mengakui kesalahannya dan kemudian introspeksi diri ya, mengubah penelitian apa yang salah di masa lalu, kemudian mencoba untuk memperbaiki segala sesuatunya. Saya lebih suka dekat dengan orang itu daripada orang yang terus merasa dirinya paling benar ya, yang terus merasa diri dan kelompoknya itu paling benar, yang kemudian mengatakan orang lain yang berbeda pendapat dengan mereka semuanya salah, semuanya jahat ya. Mereka terus mempertahankan kejahatan mereka, mempertahankan hal-hal yang buruk yang mereka lakukan dan mereka katakan itu atas nama kebenaran. Itu menjijikan sekali teman-teman. Ya, bagaimana pendapat kalian? Kalian lebih suka lihat Rismond hari ini? Kalau saya secara pribadi, saya menerima Rismond apa adanya. Apalagi dia lucu-lucunya lagi sekarang teman-teman ya. Ya, kalau Tuhan saja mengampuninya, masa kita nggak mau mengampuni? Ya, saya percaya Pak Jokowi juga sudah mengampuni. Dan apa yang bisa kita dapat dalam video ini? Mengampuni lebih baik daripada membenci. Betul kan teman-teman ya? Saya pamit, see you on the next video and God bless. Bye guys.